Halo co-friends, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka gunakanlah konsep gelombang stasioner. Jadi, pada soal terdapat gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 10 cos 6πx sin 4πt dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon, di mana Y itu adalah simpangan, kemudian X adalah jarak suatu titik dari titik pantul, kemudian T adalah waktu. Kita itu disuruh untuk mencari yang A adalah V atau cepat rambat gelombang stasionernya sama dengan berapa meter per second. Kemudian yang B adalah jarak dua simpul yang berdekatan atau delta S sama dengan berapa meter. Dan yang C adalah VP atau kecepatan partikel saat X sama dengan 1 meter dan T sama dengan 1/8 second. Jadi untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus mengetahui persamaan gelombang stasioner ujung terikat, yaitu Y sama dengan 2A cos omega T sin Kx, di mana Y adalah simpangan, A adalah amplitudo atau simpangan terjauh, kemudian omega adalah kecepatan sudut, T adalah waktu, kemudian K adalah bilangan gelombang, X adalah jarak suatu titik dari titik pantul. Selanjutnya kita juga harus mengetahui bahwa ada persamaan gelombang ujung bebas atau gelombang stasioner ujung bebas, yaitu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Selanjutnya kita harus mengetahui apakah persamaan gelombang yang ada pada soal itu persamaan gelombang ujung terikat atau persamaan gelombang ujung bebas. Maka dari itu, coba kita lihat cos 6πx pada persamaan yang ada pada soal itu ternyata sebanding dengan cos Kx, di mana cosnya itu mengandung X. Yang mana dapat disimpulkan bahwa persamaan gelombang yang ada pada soal, karena cosnya itu mengandung X, adalah persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Maka dari itu, setelah kita mengetahui bahwa persamaan gelombang yang ada pada soal itu adalah persamaan gelombang ujung bebas, kita dapat mencari komponen-komponen yang ada pada persamaan gelombangnya. Jadi, kita bisa tentukan bahwa 2A atau 2 kali amplitudo itu sama dengan 10 meter. Di mana apabila kita pindah ruas 2-nya ke sebelah kanan, maka A-nya sama dengan 10/2, di mana A tadi adalah amplitudo, jadi amplitudonya adalah 5 meter. Setelah itu kita lihat bahwa yang berada di samping X itu adalah K. Maka kita dapati K-nya adalah 6pi radian per meter. Selanjutnya, yang berada di samping T itu adalah omega. Maka omeganya atau kecepatan sudutnya adalah 4pi radian per second. Lalu kita dapat mencari yang A. Untuk yang A kita mencari V memenuhi omega per K, di mana V adalah cepat rambat gelombang stasioner, omega adalah kecepatan sudut, K adalah bilangan gelombang. Kita dapat masukkan angkanya jadi 4pi per 6pi, sehingga kita dapati V-nya adalah 2/3 meter per second. Selanjutnya kita akan mencari yang B. Untuk mencari yang B, perlu diketahui dulu bahwa kita akan menggunakan Sn sama dengan 2n-1 dikali 1/4 dikali lambda, di mana Sn adalah jarak simpul ke N, kemudian N adalah bilangan asli, kemudian lambda adalah panjang gelombang, di mana nilai N itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dari itu kita akan mencari lambda terlebih dahulu dengan menggunakan K sama dengan 2pi per lambda. K adalah bilangan gelombang, lambda adalah panjang gelombang. Maka dari itu, karena kita mencari lambda, lambda sama dengan 2pi per K. Kita masukkan K-nya 2pi per 6pi, lambdanya adalah 1/3 meter. Selanjutnya, tadi kita tuliskan Sn sama dengan 2n-1, 1/4 lambda, dengan N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita dapati lambdanya adalah 1/3 meter. Jadi untuk mencari dua simpul yang berdekatan, kita bisa mencari dengan menggunakan delta S, yaitu selisih jarak simpul. Kemudian untuk dua simpul yang berdekatan, kita gunakan S1 dan S2, di mana S2 ini adalah jarak simpul kedua dari titik pantul, dan S1 adalah jarak simpul pertama dari titik pantul. Maka dari itu kita akan mencari S2 terlebih dahulu. Jadi S2 adalah 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 1/4 dikali 1/3. Di mana kita lihat bahwa apabila simpul kedua
kita gunakan N-nya adalah 2. Dan kita masukkan tadi lambdanya adalah 1/3. Sehingga S2-nya atau simpul kedua itu adalah 1/4 meter. Selanjutnya untuk simpul pertama, kita gunakan N sama dengan 1, maka 2 dikali 1 min 1 dikali 1/4 dikali 1/3. Maka S1-nya adalah 1/12 meter. Seketika kita dapati delta S-nya adalah S2-nya adalah 1/4, kemudian S1-nya adalah 1/12. 1/4 dikurang 1/12. Kita samakan penyebutnya menjadi 12, sehingga kita dapati bahwa 1/4 dikurang 1/12 itu adalah 2/12. Yang mana kita dapat sederhanakan sehingga delta S-nya adalah 1/6 meter. Selanjutnya kita akan mencari yang C, di mana kita tuliskan terlebih dahulu bahwa X-nya adalah 1 meter dan T-nya adalah 1/8 second. Untuk mencari VP, kita gunakan VP sama dengan dy/dt, di mana VP adalah kecepatan partikel, kemudian dy/dt adalah turunan simpangan terhadap waktu. Selanjutnya kita dapat masukkan persamaan simpangannya, jadi VP sama dengan turunan 10 cos 6pi X sin 4pi T terhadap T atau waktu. Sehingga kita dapat turunkan VP sama dengan 10 cos 6pi X cos 4pi T dikali 4pi. Kita lihat yang diturunkan itu hanya yang mengandung T, karena diturunkan terhadap T, di mana yang mengandung T adalah sin 4pi T. Sin 4pi T-nya kita turunkan menjadi cos 4pi T, kemudian turunan berantainya kita dapati adalah 4pi. Kemudian kita masukkan X dan T-nya, jadi VP sama dengan 10 cos 6pi dikali X-nya adalah 1, cos 4pi dikali T-nya adalah 1/8 dikali 4pi. Selanjutnya 4pi-nya kita kalikan dengan 10 terlebih dahulu, sehingga kita dapati 40pi, kemudian kita dapati cos 6pi, cos setengah pi. Selanjutnya kita dapat hitung cos-nya. Jadi VP sama dengan 40pi, cos 6pi itu adalah 1, kemudian cos setengah pi adalah 0. Maka dari itu kita dapati VP-nya adalah 0 meter per second. Jadi, kesimpulan yang kita dapati adalah untuk yang A, cepat rambat gelombang stasionernya adalah 2/3 meter per second. Untuk yang B, jarak kedua simpul yang berdekatan itu adalah 1/6 meter. Kemudian untuk yang C, kecepatan partikel saat X sama dengan 1 meter dan T sama dengan 1/8 second adalah 0 meter per second. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.